Itu sebenarnya itu semua muncul ya memang karena keadaan, Pak. Kalau kita sendiri menyerah dengan keadaan seperti ini, terus kita sendiri bukan karyawan swasta atau bukan pegawai negeri yang digaji pemerintah, kita nggak tahu. Jadi bagaimanapun caranya kita harus bisa bertahan hidup dengan kru yang ada, dengan orang-orang yang ada, tanpa harus melibatkan orang luar lagi, dan dengan ketentuan kita bekerja di rumah. Pada masa pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dari sisi sosial, dari sisi kesehatan, maupun dari sisi ekonomi. Hal ini tentunya juga berdampak kepada saudara Edi Santoso yang nantinya kita akan berbincang-bincang, di mana beliau adalah pelaku usaha bidang transportasi, baik di bidang travel ataupun pariwisata. Ya, sekarang karena masa pandemi, Pak. Ya, jaga jarak 1 meter ya. Mohon izin Bapak, ini bermaksud untuk berbincang-bincang. Ya, kebetulan saya sangat tertarik, sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh panjenengan. Yang saya tahu Bapak bergerak di bidang usaha transportasi, pariwisata ataupun travel. Nah, sekarang kok bekerja atau melakukan usaha di bidang bahan bangunan, tepatnya di Batako. Mungkin bisa diperjelas asal muasalnya atau bagaimana? Jadi gini, Pak, ya, singkat cerita itu kemarin itu memang saya tuh dasarnya itu pelaku usaha transportasi, jadi di bidang jasa sewa mobil, pariwisata, dan lain-lain, baik travel ataupun pariwisata juga saya jalani. Dan di bulan Maret kemarin pertengahan itu ada himbauan dari pemerintah per tanggal 16 Maret itu, saya masih ingat tanggal 16 Maret, bahwasanya sekolah mulai diliburkan, terus apalagi banyak imbauan dari pemerintah yang harus dilaksanakan, mulai dari batasan-batasan wilayah juga ada di situ. Akhirnya saya sendiri bersama tim yang lain, bersama kru yang lain, itu juga di akhir bulan Maret itu akhirnya melaksanakan suatu forum, kita kumpul bersama. Jadi kita berbincang-bincang lagi untuk depannya bagaimana dengan keadaan yang saat ini terjadi. Dan kebetulan waktu itu ada banyak pendapat atau usulan dari kru kita, mulai dari kerajinan tangan, terus waktu itu ada yang mau buat apalagi waktu itu timba yang untuk cuci tangan, itu macam-macam, Pak. Terus saya sendiri pernah melakukan itu dulu, pernah kerja di kuli bangunan. Saya waktu itu disuruh nyetak Batako, kebetulan waktu itu saya bisa nyetak, dan akhirnya keputusan akhir dari kru itu diputuslah untuk kita, karena memang waktu itu dari pemerintah anjurannya untuk bekerja di rumah, bagaimana caranya bekerja di rumah. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan keterampilan saya yang dulu pernah saya miliki, yaitu nyetak Batako. Dan kebetulan kita mulai waktu itu di awal April sebenarnya, Pak, kita baru mulai itu. Seiring jalannya proses, kita belajar lagi dari awal, dari proses cetak yang manual sampai terakhir kita bisa nyetak pakai mesin, walaupun itu modifikasi, enggak pakai tenaga listrik lagi. Itu sebenarnya itu semua muncul ya memang karena keadaan, Pak. Kalau kita sendiri menyerah dengan keadaan seperti ini, terus kita sendiri bukan karyawan swasta atau bukan pegawai negeri yang digaji pemerintah, kita nggak tahu. Jadi bagaimanapun caranya kita harus bisa bertahan hidup dengan kru yang ada, dengan orang-orang yang ada, tanpa harus melibatkan orang luar lagi, dan dengan ketentuan kita bekerja di rumah. Ini sudah lahan yang ada, kebetulan di lahan ini juga bukan milik saya sendiri, yang awalnya itu lahan parkir mobil. Dari 15 unit yang ada, akhirnya saya pulangkan, lahan mobil saya gunakan untuk
produksi batako ini akhirnya, dan sampai sekarang ya syukurlah masih bisa bertahan itu. Kira-kira untuk karyawan, ya, karyawan di sini sampai berapa Pak? Nah, banyak kita kok Pak, kita itu satu tim awalnya kita itu hanya sekitar 9 orang. Jadi 9 orang itu semuanya ada di bidang transportasi. Akhirnya karena waktu itu sudah ada perubahan, yang sebagian 2 orang itu istilahnya itu karena memang ada pekerjaan lain yang lebih pokok, akhirnya mereka istilahnya bekerja kembali kerjaan pokoknya. Sisa 7 orang kita alihkan ke sini semua itu. Karena apa, memang gimana lagi, kita tidak mungkin kita harus berhentikan semua tanpa berpikir bagaimana nanti dia kehidupannya bagaimana. Mau tidak mau seperti saya dan yang lain juga berpikir, karena ini bukan bencana pribadi tapi bencana bersama, jadi katakan seperti itu. Tapi saya yakin kalau kita bisa melakukan suatu kreativitas atau inovasi apapun bentuknya, saya yakin kita bisa bertahan. Oke. Jadi 9 orang. Nah, 9 orang ini kira-kira kerjanya shift Pak ya? Di shift. Kemarin kita shift Pak, awalnya kita shift pagi sama malam. Awalnya itu berhubung kemarin itu setelah lebaran ternyata sudah ada new normal, akhirnya jadi separuh dari yang bekerja itu saya tarik kembali untuk masuk ke jasa transportasi lagi. Yang separuhnya sudah tinggal di sini akhirnya cuma shift pagi sampai sore saja, sampai jam segini. Jadi mulai dari pagi jam 8 biasanya bekerja sampai jam 4. Sampai jam 4 biasanya. Sampai jam 4 ya. Kalau misalkan sampai sore itu Pak, shift malam. Bisa saja sebenarnya Pak, cuman tenaga kita sudah tidak mampu. Tenaga sudah nggak mampu ya. Kira-kira dalam proses satu produksi itu bisa menghasilkan berapa batako Pak? Ya, banyak kita Pak, sebenarnya karena kita itu tidak ditarget, dan hanya target itu yang penting kita bertahan hidup saat ini. Jadi antara 200 sampai 300 di satu hari. 200 sampai 300 Ya. dalam sekali produksi Pak? Dalam satu hari itu. Dalam satu hari ya. Baik, jadi sehari dalam proses produksi tersebut bisa menghasilkan 250 sampai 300. Kemudian untuk masalah transportasi Pak. Transportasi, kira-kira proses pengiriman yang dilakukan, apakah kendaraan itu sendiri panjenengan memiliki atau memang masih harus menyewa Pak? Kalau untuk pengiriman Pak, itu kadang dari kita sendiri, karena memang ada di sini pickup gitu ya, berat dari memang saya sebenarnya rental gitu loh, ada di situ. Kadang-kadang juga diambil sama pembeli, karena kan kita ada toko bangunan yang reseller atau pinjam ulang, juga ada langsung ke user gitu. Kemudian kira-kira saat pasir yang dibutuhkan di situ sampai berapa Pak sekali pengiriman? Kalau kita kirimnya pakai dam Pak, kita Dam ya? kali kirim Dam atau pakai dam. Itu sampai berapa jam Pak? Tergantung, kalau kita nggak bisa nyetok banyak, intinya habis langsung dikirim lagi 1 jam gitu. Satu dam ya, satu dam truk biasanya habisnya sampai berapa Pak? Sampai berapa hari? Kadang 1 minggu. 1 minggu ya. Baik, untuk berikutnya Pak, mohon maaf ya, ini mungkin agak masuk ke manajemen yang dalam. Biaya operasionalnya jenengan untuk memulai usaha pembuatan batako ini sampai berapa Pak? Ya, banyak sih Pak, kalau untuk modal yang banyak itu kan kita ngubah dari lahan parkir menjadi itu saja yang banyak di awal itu. Selanjutnya kan hanya butuh bahan saja seperti pasir 1 dam, itu paling musik 1 jutaan lah kurang lebihnya. Terus sama semen itu kalau di awal paling 20 sak itu sudah cukup. Itu sama alat itu saja, alat cetaknya itu sekitar 500.000. Belum ditambah lagi dengan menambah mesin Pak. Itu belakang, itu awal-awalnya kan seperti itu sudah baru terakhir ini sudah baru mengarah ke sana, karena memang permintaan kita dari luar kita tidak mampu masih itu loh, makanya kan kita akhirnya pakai beralih ke mesin, karena memang permintaannya cukup lah istilahnya lah. Berarti kalau diestimasi keseluruhan sampai berapa Pak anggaran awal? Kalau anggaran awal itu sekitar 4 sampai 5 juta itu. 4 sampai 5 juta.
dari 5 juta itu apa sudah termasuk dengan penambahan mesin? Belum Belum ya? belum termasuk, Berarti kalau ditambahkan dengan mesin bisa lebih dari itu. bisa lebih Karena dari emang itu untuk di awal saja, yang penting bisa buka, itu kan selanjutnya bisa kata nanti. Oke, oke. Kemudian pemasukan yang bisa CV jenengan peroleh ya, itu sampai berapa Pak? Apa bisa diestimasi dalam 1 bulan atau per minggu atau bagaimana? Kita biasanya per bulan, Pak. Per bulan ya? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya karena emang dari awal itu tujuannya dulu untuk bertahan, jadi paling tidak itu anak-anak atau yang bekerja di sini itu mereka dapat upah. Kalau untuk masalah kantor sendiri perusahaan tidak tahu, masih istilahnya itu yang penting bisa bertahan dulu lah istilahnya itu. Tidak ada target untuk penghasilan tinggi, masih belum ada. Kira-kira sampai berapa Pak? Tidak banyak kok, Pak. Kotor. Kalau kotornya masih sekitar 3 jutaan. 3 juta dalam 1 bulan. 2 sampai 3 juta dalam 1 bulan. 2 sampai 3 juta 1 bulan. Itu kotor ya? Iya. Maksudnya itu sudah masuk kantong, itu beda lagi sama karyawan, tidak termasuk itu sudah. Oh, itu nggak termasuk ya? Iya, sudah lepas, sudah bayar orang sudah bayar tenaga gitu ya. Sudah bayar tenaga. Iya. Kemudian untuk pelanggan Pak, untuk pelanggan yang jenengan layani di situ, apa ada pelanggan tetap atau memang pelanggan sifatnya baru tahu, memang beliaunya itu memang butuh sama jenengan karena bangun rumah atau bagaimana? Yang lebih sering? Kalau pelanggan sih Pak, kita ada 2 yang reseller toko bangunan, kita ada 2 untuk saat ini itu Pak. Selebihnya dari itu sudah user, biasanya itu kan kita kan update-nya kan pemasarannya kan via medsos, Facebook, memang kita buka halaman di situ. Mungkin nanti kalau ada yang mau lihat, nanti ada Karunia Jaya B, itu bisa dibuka di situ, nanti linknya itu ada di situ. Itu nanti kaitannya dengan CV Karunia Jaya, itu Batako itu Pak. Itu. Kalau untuk toko bangunan sudah langganan memang gitu. Kalau untuk mungkin bagi yang melihat ini bisa mungkin butuh Batako atau mungkin butuh konsultasi, bisa menghubungi kita di 085 258 773 158. Dari sini kita bisa mengambil hikmah atau pembelajarannya bahwasanya kita jangan hanya mengeluh dengan keadaan apapun yang dihadapi. Lebih-lebih kita merintih-rintih kepada orang lain atau bahkan pemerintah pada masa pandemi sekarang. Harus ada perjuangan, harus berdikari, semangat berdikari.